Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Mohon maaf dengan background saya yang agak sedikit berantakan ya. Jadi ini adalah buku pelajaran bahasa Jerman saya yang ingin saya masukkan ke dalam blog. Podcast. Ini podcastnya sendiri sayang. Kamu mau jadi bintang tamunya sayang? Apalagi? Apalagi? Podcast. Ini gokil nih. Kamu kan lagi main game. Kenapa kamu datang ke sini? Oke. Dia mah gangguin orang mau ngomong serius juga. Tidak, kamu bisa kalau mau duduk sini silakan duduk di sini. Ya, Podcast. jadi sebenarnya tuh dia lagi main game, lagi ngedit video untuk gamenya dia. Iya, tapi tadi kamu habis main game kan, terus kamu sekarang lagi ngedit video untuk YouTube game media karena dia itu gamer sejati lah pokoknya ya. Jadi tuh malam ini tuh aku pengen sharing sama kalian, cerita sama kalian sebelum aku tidur tentang kebingungan aku. Kenapa sih aku tuh tidak punya rasa ketakutan yang berlebihan terhadap pandemi ini? Gitu. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang sangat takut dia berlebihan karena ini juga dialamin sama keluarga aku yang di Solo. Mereka itu sampai takut banget dengan masalah COVID-19 ini, sampai katanya cerita tentang zona-zona merah lah segala macamnya. Aku bingung kenapa sih ya aku tuh tidak punya rasa ketakutan yang berlebihan seperti itu. Bukan ketakutan yang ada di dalam diri aku saat ini, justru ada rasa kesal dengan adanya pandemi ini. Banyak sekali rencana di tahun 2020 ini jadi kayak mundur sampai waktu yang tidak tahu sampai kapan gitu kan. Karena kita kan tahun ini adalah tahun penantian kita di 3 tahun pernikahan kami, dimana di bulan April kemarin seharusnya sudah dilakukan penyatuan pertama pengambilan sel telur aku, lalu penyatuan sel telur dan sperma, lalu dimasukkan lagi ke dalam rahim aku. Dan tadinya tuh planningnya itu bulan Mei itu aku udah bisa test pack gitu kan, bisa hamil, terus 9 bulan setelah itu melahirkan. Setelah itu setelah 3 bulan babynya kita rencana mau ke Indonesia selama 6 bulan, tapi ternyata sekarang harus mundur semua jadwalnya itu sampai waktu yang kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Terus dengan adanya pandemi ini juga sebenarnya ada banyak sisi positif dan sisi negatifnya ya. Kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu sisi aja. Tapi saya di sini berbicara dari negatifnya dulu, baru nanti ada positifnya ya. Di sisi negatifnya ini juga banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, mereka harus di PHK. Dan sistem di Indonesia ini kan tidak sama dengan di Jerman ya. Kalau di Jerman itu kalau kalian pengangguran gitu, tapi kalian harus kerja dulu nih selama setahun, terus nanti kalian nganggur, entah di PHK kah atau kalian mau cari kerjaan lain kah atau apalah pokoknya dengan alasan tersebut lah pokoknya ya. Nah itu kalian masih bisa dapat kayak tanggungan gitulah dari pemerintah, dan itu uang dari pajak gitu kan. Nah coba kalau di negara kita itu kan belum ada sistem yang seperti itu kan. Sistem di negara kita ini masih fokus di mana asuransi untuk kesehatan dan hari tua, tapi tidak ada asuransi di mana pada saat kita masih melamar kerja kah, atau pada saat kita di PHK kah, atau pada saat kita yang mencari kerja lagi kah, itu belum ada gitu kan. Dan ini PR juga sih untuk kita semua, orang-orang Indonesia yang pengen Indonesia maju. Saya harap suatu saat nanti akan ada gebrakan yang seperti ini supaya
tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan terus mereka mati kelaparan. Itu sedih banget gila. Masalahnya negara kita Indonesia itu luas banget dengan kekayaan alamnya, mataharinya selalu ada gitu kan, nggak kayak di Jerman. Kalau di Jerman kita bisa bercocok tanam itu hanya di musim semi sampai di musim panas. Kalau di Indonesia mau dari Januari sampai Desember kita tuh masih bisa bercocok tanam. Jadi kayak sedih aja sih kalau misalkan denger orang itu mati kelaparan, sedih. Terus negatifnya lagi adalah mungkin perekonomian ini ya, perekonomian jadi hancur, rusak, turun semua. eh, jadi daya beli masyarakat juga berkurang karena ini yang sempat kita takutkan sih aku sama suamiku ini kemarin, yang dimana Jerman awal-awal mau katanya udah mau di lockdown gitu, terus perekonomian Jerman juga turun. Yang kita takutkan adalah mata uang itu sudah tidak berarti lagi gitu kan, resesi lah ininya kan. Itu yang kita takutkan sih. Terus dampak positifnya juga banyak banyak banget. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri yang biasanya bekerja di kantoran terus sekarang work from home, kalian jadi punya waktu yang sangat banyak untuk keluarga. Terus untuk alam kita ini juga sangat bagus ya, polusi berkurang. Terus orang tua jadi tahu ya, karena adanya belajar di rumah itu, orang tua itu jadi tahu sangat menghargai jasa guru. Bagaimana susahnya guru itu mengajar anak-anak ya kan. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak sisi positifnya. Sisi positifnya adalah selain itu kita tinggalkan perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa-bangsa lah ya. Kita tinggalkan, kita bergandengan tangan, kita melawan satu musuh kita, yaitu virus corona ya kan. Terus ya itu dia, aku masih bingung banget guys sampai detik ini, kenapa sih aku tidak punya rasa ketakutan, rasa kecemasan yang terlalu berlebihan seperti kebanyakan orang. Nggak ngerti juga kenapa. Mungkin ini disebabkan aku sangat menyortir informasi yang aku tonton, yang aku baca. Jadi aku itu kalau buka YouTube itu, tontonan yang aku tonton adalah tontonan yang bikin ketawa atau informasi yang berguna. Terus aku juga lebih sering nonton Netflix, nonton drama Korea. Terus Instagram aku juga sempat meninggalkan Instagram cukup lama ya, aku meninggalkan Instagram karena aku kayak ngerasa Instagram itu kebanyakan orang-orang yang menyebarkan hoax. Terus suka gibah. Insta story itu jadi kayak buat gibahin sahabat sendiri, gibahin teman sendiri, sirik dengan orang lain, dan kayaknya nggak deh. Mendingan aku lebih berkreasi di YouTube. Kenapa? Kalau di YouTube aku bisa menghasilkan uang. Mungkin kalau di Instagram itu kan ada namanya selebgram ya, tapi kan kalau aku kan mencari uangnya, mencari ladangnya itu di YouTube, bukan di Instagram gitu. Terus kalau Facebook, aku yang tadinya punya 2 Facebook, yang satu Facebook untuk teman keluarga, satu lagi untuk YouTube. Itu yang untuk teman dan keluarga aku close dulu, aku tutup dulu akunnya karena banyak banget yang di beranda itu muncul berita-berita yang berita-berita hoax yang suka memprovokator. Itu makanya aku tutup dulu akun itu. Jadi aku hanya aktif di Facebook yang khusus untuk YouTube, dimana aku bisa share video yang dari YouTube itu bisa langsung ke Facebook gitu. Kalau Instagram aku juga sudah beberapa orang sudah aku unfollow karena aku tidak mau pertemanan aku
atau hubungan aku dengan sesama itu dikotori. Jadi aku pengen punya lingkungan teman, sahabat itu lingkungan yang saling support, bukan saling menjatuhkan, bukan yang saling ngomongin di belakang. No, aku lebih suka orang-orang yang saling support. Karena eh, kita ini di tahun 2020 ini kalau masih masih suka gibahin orang itu kayaknya, hey, lu kapan mau majunya sih gitu kan? Ya. Terus kalau WhatsApp sudah berapa puluh kontak yang aku blokir juga. Aku juga tidak join di grup-grup ya, karena aku nggak mau WhatsApp aku itu penuh dengan notifikasi berita-berita hoax. No, aku lebih suka. Makanya beruntunglah teman-teman yang tahu nomor kontak WhatsApp aku yang tidak aku blokir. Berarti kalian itu tidak racun. Tapi kalau orang-orang yang racun, yang menurut aku no nggak banget, aku pasti akan blokir. Itu dia, aku nggak mau buka WhatsApp itu diisi dengan pesan-pesan yang tidak berguna untuk hidup aku. Hmm, terus kalau misalkan tontonan, kalau misalnya ditanya aku tuh masih sering nonton TV nggak sih? Aku itu jarang banget sekarang nonton TV. Aku lebih suka nonton YouTube, nonton acara lawak-lawak yang bikin ketawa. Terus aku juga lebih suka nonton Netflix. Aku tuh lagi tergila-gila dengan drama Korea. Tuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang terlalu panik, terlalu ketakutan, berlebihan, ikutin aja saran aku, mendingan kalian jangan tonton berita-berita yang media-media yang terlalu berlebihan, terlalu lebay, atau jangan baca berita-berita yang hoax gitu kan. Karena aku tuh di COVID-19 ini berita yang aku tonton itu paling hanya cara pencegahannya, cara penyebaran virus ini seperti apa sih, terus sama jumlahnya aja, udah itu aja. Tapi kalau yang udah berlebih-lebihan, apalagi sekarang lagi ramai tentang teori konspirasi, em, kita lagi deh. Em, Terus apa lagi ya yang aku mau omongin ya hari ini ya, malam ini. Oh ya, masalah vaksinnya. Kalau misalkan kan lagi ada teori konspirasi kalau misalkan vaksin ini berupa chip, dan harus dipasang di seluruh manusia. Kalau saya dan suami itu pasti sudah berpikiran bahwa kami tidak akan memasang chip itu di dalam tubuh kami ya, karena kami tidak mau dipantau di mana keberadaan kami. Walaupun kami terbuka di dunia sosial media, tapi bukan berarti segala aktivitas ketika kamera mati itu kami dipantau sama orang. Nah, itu dia. Pastinya pastinya kami tidak akan memasang chip itu ya. Lebih baik, itu kan antichrist ya katanya, antichrist. Ya, nggak tahu juga sih ya. Terus hari ini pengen cerita kalau aku capek banget. Aku hari ini jalan kaki hampir 10 kilometer nemenin suami buat check up dari rumah sampai ke tempat check upnya itu. Dan sebenarnya bisa aja sih naik bus, bisa banget, cuman aku masih mikir, sorry guys tadi kepotong Aber warum? karena baterainya tadi mati. Oke, sebenarnya bisa aja sih tadi sebenarnya naik bus gitu kan. Cuman sayang uangnya. Aku tuh mendingan uangnya itu ditabung di dalam celengan karena aku punya em, misi yang tahun ini atau tahun depan ya, kita pengen pengen buka usaha di Indonesia walaupun kita domisili di Jerman, karena aku pengen banget punya apa namanya, punya usaha gitu untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena aku ngelihat keadaan saat ini ya, dimana ekonomi terpuruk banget, terus banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang bangkrut, UMKM juga hancur gitu kan. Paling yang berjalan itu bisnis makanan atau bisnis online.
Dan itu dia, makanya aku pengen buka usaha di Indonesia, pengen buka lapangan pekerjaan. Memang kita mulai dari kecil-kecil aja gitu kan, gak usah yang terlalu langsung perusahaan besar, no, nggak, yang kecil-kecil aja dulu, kita coba-coba dulu, tapi doa. Jadi makanya aku pengen minta doanya sama kalian semua supaya kalian tetap support kita, tetap dukung kita, jangan di skip iklannya. Karena duitnya itu masuk ke celengan. Jadi tuh sekarang tuh duit duit apa namanya, duit bagi-bagi koran. Terus tapi kalau misalkan dari YouTube, bulan ini masih aku mau donasikan dulu ya. Terus aku punya perjanjian sama suami aku, barang siapa yang punya uang cash di dompetnya itu harus masukin duitnya ke celengan. Kenapa? Karena ini kan masa-masa COVID-19 ini, ini kan virusnya cepat banget menyebarnya ya, dan itu bisa menyebar juga lewat duit. Makanya aku sudah bilang sih dari kapan tahu sama suamiku, pembayaran itu mendingan pakai kartu, karena di Indonesia itu aku udah terbiasa apa-apa tuh pakai pakai kartu kan, entah kartu debit. Terus kalau naik busway aku juga pakai e-money gitu kan, udah terbiasa pak ya dengan yang namanya kartu gitu. Terus kalau di sini tuh masih, orang-orang tuh masih masih lebih suka pakai cash dibandingkan pakai kartu. Itu dia, misalkan ada yang punya duit cash di dompetnya, ya harus masukin ke celengan. Itu lumayan sih sekarang guys, sudah 1 bulan ini kan baru aku mulai lagi selama sebulan ini nih, full uang dari, apalagi sekarang aku juga ikut apa namanya, ikut survei online, tapi uangnya itu masih ada di rekening aku, karena kan ditransfer dari ini kan, PayPal kan. Terus aku juga main trading gitu kan. Itu dia, makanya aduh, banyak sekali yang ada di otak aku ini guys, karena aku pengen pengen bisa untuk menghasilkan money yang cukup banyak untuk bisa membuka usaha di Indonesia, untuk membuka lapangan pekerjaan di sana. Itu sih, karena aku nggak tahu bisa berbuat apa untuk Indonesia, karena aku nggak bisa jadi presiden karena agamaku Kristen. Terus apalagi aku udah Kristen Batak, pokoknya minoritas tuh kayak suatu hal yang mustahil untuk bisa menjadi pemimpin negara kita kan. Kemarin aja ada orang yang benar mimpin Jakarta aja diusir kan. Makanya aku aduh lah, hanya itulah yang bisa perbuat untuk Indonesia kan. Jadi presiden nggak mungkin, wakil presiden nggak mungkin, menteri agama nggak mungkin, menteri ekonomi agak susah ya kan. Aduh, ya dah. Jadi dari hal kecil aja lah untuk Indonesia gitu kan, yaitu mengurangi pengangguran. Itu aja sih yang mau aku sharing sama kalian hari ini, karena aku nggak tahu mau ngobrol sama siapa kan, karena suami aku lagi main game. Aku tadinya pengen ngajakin dia main game, tapi dia lagi sibuk untuk bikin video, karena eh itu dia harus bikin video setiap hari, sama kayak aku. Di keluarga Batak di Jerman itu, satu hari itu bisa ada 2 atau 3 video, karena money. Aku butuh uang. Eh, Oke, itu aja. Aku kayaknya pengen bikin video lagi, untuk judul yang lain. Pengen cerita-cerita lagi. So, terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini, edisi cerita-cerita tentang kebingungan aku kenapa aku tidak takut dengan pandemi ini ya. Bukan tidak takut ya, tapi tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Ya, itu aja. So, terima kasih semuanya. Bye. God bless you.